Oke, teman-teman, hari ini kita ada di chapter ke-10, yaitu materi terakhir untuk structure, dan nanti kita punya materi tambahan mengenai dependent clause atau anak kalimat. Ya, jadi di chapter ke-10 ini materinya sebenarnya hanya tambahan saja, karena ini sebenarnya pembelajaran lebih jauh mengenai penggunaan conjunction di dalam soal structure TOEFL. Makanya nanti, nah kenapa kita perlu belajar dependent clause ini? Karena yang pertama kita nanti akan belajar eh, caranya membedakan conjunction that yang artinya bahwa atau that yang artinya yang. Kemudian bagaimana menggunakannya di dalam kalimat. Kemudian juga conjunction itu yang dihilangkan itu bagaimana, yang dipendekkan itu bagaimana. Nah, nanti kita akan belajar mengenai hal tersebut ya. Jadi langsung saja. Oke, di chapter ke-10 kita belajar dependent clause. Nah, sebelum kita ke dependent clause, kita review sedikit mengenai conjunction ya, teman-teman, di hari kedua, materi kita hari kedua. Nah, di hari kedua, kita belajar mengenai conjunction. Conjunction itu dibagi menjadi dua jenis, right? Yaitu fanboys sama selain fanboys, teman-teman. Nah, fanboy sendiri hanya singkatan dari for, and, nor, but, or, yet, so. Nah, itu dengan arti masing-masing ya. Selain yang barusan saya sebutkan, kalau dia conjunction, dia masuknya yang selain fanboys atau non fanboys, ya teman-teman. Contohnya sama-sama mau bilang karena, kalau di fanboys tadi pakainya for, kalau di selain fanboys kita punya because, kemudian since. Kemudian ketika itu when, one sama us. Kemudian where artinya di mana. Ada which, who, that. Nah, ini yang saya tebelin kemarin, ya. Nanti artinya adalah yang. That juga bisa diartikan bahwa. Oke, teman-teman. While itu bisa diartikan meskipun atau sedangkan. While diartikan di tengah-tengah atau saat, bisa ya, teman-teman. Kemudian ada every time atau whenever artinya kapanpun, wherever artinya dimanapun. Kemudian ada whose yang diikuti kata benda. Contohnya di sini whose daughter artinya adalah yang anak perempuannya atau yang putrinya. Kemudian ada the way, ada how, ada us, artinya sebagaimana. Dan masih banyak lagi untuk conjunction yang selain fanboys. Intinya kalau dia dicek di kamus, dia conjunction tapi bukan for, and, nor, but, or, yet, so. Artinya itu yang selain fanboys. Ya. Nah, bedanya apa? Bedanya adalah yang pertama, fanboys itu tempatnya selalu di tengah-tengah kalimat. Dia tidak bisa pindah di paling depan atau di paling awal kalimat, nggak bisa. Tapi kalau yang selain fanboys itu tempatnya boleh pindah di paling depan, ya teman-teman. Nah, nanti kalau ditulis rumus, kalau ditulis rumus fanboys itu bentuknya cuma satu ketika dia menghubungkan dua subjek dua predikat ya. Jadinya cuma subjek predikat, fanboys subjek predikat. Nah, tapi kalau yang selain fanboys, nanti bentuk kalimatnya ada tiga. Ada subjek predikat, conjunction subjek predikat, subjek, conjunction subjek predikat, predikat, kemudian conjunction subjek predikat, subjek predikat. Dan perbedaan yang ketiga, fanboys itu tidak selalu menjadi penanda dia harus menghubungkan dua subjek, dua predikat. Dia bisa saja menghubungkan bagian dari kalimat saja. Syaratnya ketika dia menghubungkan menghubungkan bagian dari kalimat saja, yang dihubungkan harus paralel atau sama atau setara, ya teman-teman. Dia juga bisa menghubungkan dua subjek, dua predikat. Nah, tapi kalau conjunction yang selain fanboys, itu dia hanya bisa menghubungkan dua subjek, dua predikat, alias dia selalu menjadi penanda kalau kalimat itu butuh dua subjek, dua predikat atau lebih, seperti itu. Nah, sebenarnya ada perbedaan satu lagi, teman-teman, yang memang belum saya sampaikan di hari kedua ya, karena memang untuk materi hari ini. Perbedaan terakhir adalah conjunction fanboys itu tidak mengikat subjek predikat setelahnya. Saya ulangi lagi, jadi conjunction fanboys itu berdiri sendiri, teman-teman. Murni sebagai conjunction di tengah-tengah kalimat. Makanya tempatnya nggak boleh dipindah-pindah. Dan subjek predikat setelahnya itu tidak terikat, dia lepas, teman-teman, dari conjunction fanboys. Tapi kalau conjunction selain fanboys, subjek predikat setelahnya, ya, setelahnya conjunction itu dia selalu digaris jadi satu, jadi nggak bisa dipecah satu-satu, nggak bisa misalkan conjunctionnya berdiri sendiri, subjeknya berdiri sendiri, predikatnya berdiri, nggak bisa teman-teman. Oke, pasti kalau conjunction selain fanboy, subjek predikat setelahnya itu harus ikut ke garis. Oke,
Nah, kenapa kok seperti itu? Saya akan mendemonstrasikan pakai contoh ya, teman-teman. Contohnya misal saya punya dua kalimat seperti ini, teman-teman. Yang pertama, yang di fanbase ya, misalnya pakai but, contohnya adalah I am just a commoner, but you are a popular rich kid. Saya hanya orang biasa, namun kamu adalah anak kaya yang populer. Nah, ini kalau subjek predikat sebelumnya but sama setelahnya but saya tukar, artinya tidak akan berubah, teman-teman. Artinya tetap konteksnya sama. Jadi you are a popular rich kid, but I'm just a commoner. Kamu adalah anak kaya yang populer, namun aku hanya orang biasa. Sama dengan yang atas, secara penggunaan kalimat, secara makna itu sama, ya. Nah, tapi kalau yang selain fanboys itu tidak bisa seperti yang fanboys. Contoh saya punya kalimat I eat when I feel hungry. Saya makan ketika saya merasa lapar. Nah, ini subjek predikat sebelumnya when sama subjek predikat setelahnya when, kalau mau ditukar, when-nya tetap di tengah, nanti artinya akan berbeda. Nah, nanti jadinya misalnya ya, I feel hungry when I eat. Saya merasa lapar ketika saya makan. Jadi seolah-olah semakin makan itu semakin lapar. Padahal beda kalau di atas saya makan ketika saya merasa lapar. Jadi kayak yang atas itu seolah-olah alasan dia makan itu karena lapar untuk menghilangkan rasa lapar. Nah, kalau yang bawah itu justru dia makan justru lapar. Nah, ini yang dimaksud conjunction selain fanboys. Itu apa? Tempatnya harus mengikuti atau dia selalu terikat subjek predikat setelahnya supaya maknanya tidak berubah. Jadi ketika I feel hungry ini mau dipindah ke depan, when-nya juga harus ikut, teman-teman, karena dia tempatnya di setelahnya when. Jadi harusnya when I feel hungry, I eat. Ketika saya merasa lapar, saya makan. Nah, artinya sama kayak yang di atas. Nah, ini kalau dalam bahasa Indonesia, kalimat seperti ini ada namanya, teman-teman. Jadi kalimat yang memiliki lebih dari satu subjek predikat, itu namanya kalimat majemuk. Nah, kalimat majemuk itu ada yang setara. Jadi yang kanan, subjek predikat yang kanan sama subjek predikat yang kiri, itu setara. Mau dibolak-balik, artinya nggak akan berbeda. Nah, itu conjunction yang dipakai adalah conjunction fanboys, teman-teman. Oke, kalau dalam bahasa Inggris namanya adalah compound sentence. Kalau dalam bahasa Indonesia namanya kalimat majemuk setara. Oke. Nah, tapi kalau conjunction-nya selain fanboys, nah itu namanya adalah kalimat majemuk bertingkat. Ada anak kalimat, ada ibu kalimat, ada anak kalimat. Nah, misalnya di kalimat I eat when I feel hungry, subjeknya adalah I, ya. Jadi yang lepas sama conjunction, yang sebelumnya nggak ada conjunction-nya, teman-teman. Predikatnya adalah eat. Nah, when I feel hungry itu jadi satu kesatuan, dia sebagai keterangan waktu karena dia menggunakan conjunction when. Oke, nanti kalau dipertanyakan when I feel hungry itu dengan pertanyaan ya when, tapi artinya kapan. Kapan kamu makan? Saya makan ketika saya merasa lapar. Nah, ketika saya merasa lapar itu jadi satu kesatuan. Yang mana dalamnya ada conjunction selain fanboys, subjek yaitu I, contohnya tadi ya, sama predikat feel. Nah, itulah yang dinamakan dengan anak kalimat, teman-teman. Ya, jadi dependent clause atau anak kalimat itu pengertiannya adalah conjunction subject predikat yang mana conjunctionnya itu adalah selain fanboys. Oke, nah ini harus ditarik satu garis dari selain conjunction selain fanboys, subjek predikatnya itu harus ditarik satu garis, kemudian posisi di kalimat entah dia sebagai noun, entah sebagai adjective, entah sebagai adverb. Nah, ada yang masih ingat teman-teman fungsinya noun di dalam kalimat itu sebagai apa sih? Ada dua fungsinya noun, teman-teman. Atau posisinya noun di dalam kalimat sebagai apa sama apa? Subjek sama objek. That's right. Noun itu fungsinya di dalam kalimat. Kalau nggak dia sebagai subjek, ya objek. Entah objeknya kata kerja, entah objeknya preposisi. Ya, teman-teman. Kemudian yang berikutnya ada adjektif atau kata sifat. Nah, ada yang masih ingat juga fungsi kata sifat sambil kita review, teman-teman. Kata sifat itu fungsi. Menjelaskan kata benda. That's right. Kata adjektif atau sifat, yang punya sifat itu cuma benda, teman-teman. Jadi adjektif itu fungsinya adalah menjelaskan kata benda atau describe a noun. Oke. Nah, yang terakhir adverb. Nah, kalau adverb ini beda, teman-teman. Adverb yang cuma kata atau hanya berupa frase. Oke. Dengan adverb yang berupa klausa,
teman, atau selain verb subjek predikat, fungsinya adverb di sini dia memang menjelaskan atau menambahkan keterangan, tapi menambahkan keterangan ke kalimat, bukan ke posisi kalimat tapi ke kalimat. Jadi dia murni sebagai apa namanya? Sebagai kan kalimat kan kalau lengkap pada SPOK, teman-teman, subjek, predikat, objek, keterangan. Nah, adverb clause itu fungsinya adalah sebagai keterangannya kalimat. Seperti itu. Nah, kita rinci satu-satu ya. Contoh untuk contoh untuk anak kalimat yang sebagai noun, sebagai adjektif, sama sebagai adverb. Seperti itu. Nah, yang pertama anak kalimat yang sebagai noun atau lebih enak disebut dengan noun clause ya, teman-teman. Nah, berarti ya fungsinya sama kayak noun, ya, entah sebagai subjek, entah sebagai objek. Jadi ada subjek atau objek itu yang panjang, teman-teman, dan berupa conjunction subjek predikat. Oke, jadi nanti misalnya ada conjunction subjek predikat, ini subjek. Berarti kita hanya butuh predikatnya saja. Jadi conjunction subjek predikat, predikat. Contoh kalimatnya adalah what is happening to China right now is horrible. Di situ kan kalau diartikan adalah apa yang sedang terjadi terhadap Cina saat ini itu mengerikan. Contohnya, nah subjeknya di sini adalah dari kata what sampai kata now. Di dalam subjek ada conjunction what yang sekaligus menjadi subjeknya anak kalimat dan predikatnya adalah is happening. Ini predikatnya anak kalimat ya. Nah, tapi kalau predikatnya induk kalimat itu cuma is yang kedua itu, teman-teman. Oke, subjeknya yaitu berupa anak kalimat tadi, yang namanya noun clause tadi. Seperti itu. Kenapa kok dinamai noun clause? Karena fungsinya sebagai subjek. Yang berdiri sebagai subjek itu kalau nggak noun ya pronoun. Tapi nggak ada pronoun clause, teman. Adanya noun clause saja. Oke, nah itu sebagai subjek. Sekarang sebagai objek. Nah, berarti cari subjek dulu, kemudian predikat yang butuh objek, ya, atau namanya transitive verb. Nah, nanti terus diikuti objeknya berupa conjunction, subjek, predikat. Contoh kalimatnya adalah, I believe that our planet is a globe. Saya percaya bahwa planet kita itu bulat. Nah, di situ subjeknya adalah I, saya. Predikatnya adalah believe, mempercayai. Nah, yang dipercayai apa? Itu nanti akan jadi objeknya. Objeknya berupa, masa cuma that, masa cuma bahwa, kan nggak menjawab. Jadi, yang dipercaya apa? Yang dipercayai dari kata that sampai kata globe, teman-teman. Itu adalah objeknya. Nah, di dalam objek itu ada conjunction that, ada subjek our planet, ada predikat is. Inilah yang disebut dengan anak kalimat. Jadi conjunction subjek predikat menempati satu posisi di dalam kalimat, dia sebagai objek. Yang bisa jadi objek cuma noun sama pronoun. Nah, berarti ini fungsinya sebagai noun clause. Bentuknya berupa noun clause, fungsinya sebagai objek, objeknya kalimat. Seperti itu. Nah, tapi yang punya objek bukan cuma predikat atau verb ya, teman-teman. Preposisi juga punya objek. Jadi preposition plus noun itu nanti merubah menjadi keterangan. Nah, noun setelah preposition itu berupa anak kalimat juga nggak apa-apa. Jadi nanti preposition, conjunction, subject, predikat. Contoh, we all are concerned with what is currently happening to China. Kita semua cemas atau khawatir atau takut dengan apa yang saat ini terjadi atau apa yang sedang saat ini terjadi terhadap Cina. Itu subjeknya adalah we, predikatnya are, kemudian ada kata sifat concern. Atau bisa disebut juga dengan pasif, yang mana dia nggak boleh punya objek. Makanya dia diikuti keterangan berupa preposition plus noun. Nah, cuma noun-nya di situ berupa conjunction, subjek, predikat, atau anak kalimat, teman-teman. Seperti itu. Tapi tetap itu nariknya harus dari kata with. Dia jadi kesatuan, satu kesatuan, teman-teman. Seperti itu. Nah, itu tadi adalah noun clause atau dependent clause, anak kalimat yang fungsinya sebagai noun. Oke, jadi gambarannya seperti itu. Kemudian yang kedua, dependent clause yang fungsinya sebagai adjective atau lebih enak disebut dengan adjective clause. Oke. Jadi nanti ada ada anak kalimat atau dependent clause, conjunction subject predikat yang fungsinya sebagai adjective. Fungsi adjektif tadi dia menjelaskan kata benda. Nah, adjektif ini dia tidak bisa berdiri sendiri di satu posisi kalimat, nggak bisa, teman-teman. Karena dia selalu menjelaskan kata benda. Nah, nanti berarti sebelum conjunction itu harus ada kata benda yang dijelaskan. Oke, jadi nanti ada noun dulu, baru conjunction subject predikat. Entah noun itu di subjek, entah noun itu di objek, mau dijelaskan pakai conjunction subject predikat setelahnya nggak apa-apa. Teman-teman, itu namanya adjective clause.
Contoh kalimatnya adalah the person whose job is to observe and take care of plants is called a botanist. Kalau diartikan, orang yang pekerjaannya adalah untuk mengobservasi dan merawat tanaman disebut seorang botanis. Nah, di situ kalau kita cek subjeknya adalah the person sampai kata plants, teman-teman. Oke, kata bendanya adalah di personnya, di orangnya, ya. Cuma di setelah orang di situ ada conjunction whose job yang dia sekaligus menjadi subjeknya anak kalimat ya, predikatnya adalah is. Nah, kemudian itu subjeknya sampai kata plant jadi satu yang ada adjective clause-nya tadi. Nah, baru predikatnya induk kalimatnya atau predikat inti dari kalimat ini adalah is called. Pasif di situ. Oke. Nah, itu adalah adjective clause yang menjelaskan kata benda yang tempatnya di subjek. Ya, teman-teman. Jadi adjective clause nggak bisa berdiri di sini. Nah, sekarang adjective clause yang menjelaskan noun tempatnya di setelahnya predikat. Contohnya seperti ini. A botanist is someone who conducts scientific studies of wild plants. Kalau diartikan, seorang botanis merupakan seseorang yang mengadakan atau melakukan penelitian-penelitian ilmiah mengenai tanaman-tanaman liar. Nah, di situ yang mengadakan atau yang melakukan penelitian tadi siapa? Sambuan tadi, teman-teman, yang dijelaskan tadi. Nah, ini berarti jadi satu. Ini adalah kata bendanya, kata sifatnya bukan kata sifat ya, tapi sifat klausa atau klausa yang sifat yang berbentuk klausa seperti itu, teman-teman. Nah, di dalamnya ada conjunction who yang sekaligus menjadi subjek, predikatnya adalah conducts. Seperti itu. Oke. Nah, itu tadi ada adjective clause ya, cara mengenalinya sebelum titik-titik ada kata bendanya. Jadi harus ada yang dijelaskan dulu. Nggak bisa langsung diikuti. Maksudnya gini, kalau teman-teman menemukan ada titik-titik di paling depan di awal soal, kemudian di pilihan ganda itu ada diawali dengan conjunction which misalnya, atau who, atau that yang artinya yang, itu jangan dipilih. Karena kalau titik-titiknya di depan berarti itu bukan adjective clause. Adjective clause nggak pernah di paling depan. Harus ada kata benda dulu sebelumnya. Seperti itu, teman-teman. Maksudnya seperti itu. Kemudian yang terakhir yaitu dependent clause yang fungsinya sebagai keterangan. Ya, jadi sama ada conjunction subject predikat, fungsinya di kalimat sebagai keterangan seperti itu. Oke. Nah, jadi nanti ada subjek, predikat, kemudian kalau predikatnya butuh objek ya harus dimasukkan objek dulu ya, teman-teman. Baru diikuti conjunction subjek predikat yang mana dia nanti menambahkan informasi tambahan saja, misalnya berupa tempat, waktu, alasan, kemudian kejadian kontras, misalnya kayak gitu, atau sebab akibat, intinya menunjukkan ada hubungan kontekstual seperti itu. Nah, contohnya seperti ini. I eat because I need nourishment from food. Saya makan karena saya perlu nutrisi dari makanan atau asupan dari makanan. Nah, di situ subjeknya adalah I, predikatnya eat. Nah, because itu bukan yang dimakan, tapi dia sebuah alasan. Nah, ini disebut dengan adverb of cause and effect, teman-teman. Tapi dia sebagai cause-nya ya atau alasannya. Seperti itu. Jadi because I need nourishment from food itu jadi satu kesatuan, itu adalah keterangan. Namanya adverb of cause seperti itu. Oke. Nah, untuk adverb itu tempatnya bisa dipindah di paling depan sebelum subjek. Contohnya nih, misalkan kalau kata keterangan biasa yang bukan klausa, contohnya kata yesterday atau kemarin. Saya makan nasi kemarin. I ate rice yesterday. Nah, itu ada keterangan waktu yesterday. Nah, yesterday itu bisa saya pindah di paling depan. Jadinya yesterday I ate rice. Kemarin saya makan nasi. Nah, itu uniknya adverb, teman-teman. Uniknya keterangan. Ya, dia bisa pindah di sebelum subjek, syaratnya harus ada koma nanti. Oke. Nah, adverb yang berbentuk klausa atau anak kalimat seperti ini itu juga bisa pindah sebelum subjek. Jadi syaratnya harus ada koma tadi. Contohnya yang atas saya rubah, di saya tempatnya saya pindah jadinya because I need nourishment from food, I eat. Karena saya perlu nutrisi dari makanan, saya makan. Seperti itu, teman-teman. Nah, itu tadi adalah ketiga bentuk dependent clause atau anak kalimat. Yang pertama ada noun clause ya, sebagai subjek atau objek di dalam kalimat. Yang kedua sebagai adjective clause, yaitu menjelaskan kata benda sebelumnya. Jadi harus ada kata benda dulu, nggak bisa dia berdiri sendiri, nggak bisa kalau adjective clause. Dan adverb clause, itu kalimatnya harus lengkap dulu, teman-teman dicek subjek, predikat, objek kalau butuh objek. Ya, nah nanti
misalkan titik-titiknya di situ kita butuh conjunction subject predikat, nah berarti itu tempatnya adverb. Ya, berarti carikan yang adverb clause. Seperti itu. Kemudian sekarang conjunction yang dipakai ke setiap klausa atau anak kalimat. Biar lebih gampang, maksudnya, tapi teman-teman nggak perlu hafal ya, nanti ada banyak sekali conjunction yang dipakai di anak kalimat, teman-teman. Tapi ketika teman-teman sudah hafal, walaupun nggak ngapalin, maksudnya sering-sering latihan nanti akan hafal sendiri, itu lebih enak. Kalau ada which, oh berarti itu adjective clause. Cek di soal, di situ bisa nggak kita masukkan adjective clause? Syaratnya sebelumnya harus ada noun-nya, misalnya seperti itu. Kalau misalnya ada that itu ciri-cirinya nanti teman kita akan belajar. Nah, that itu ada penggunaan khususnya. Jadi gini, that itu punya dua arti ya. Yang pertama adalah bahwa, sorry teman-teman. Yang pertama adalah bahwa, yang kedua adalah yang. Oke. Nah, bedanya apa? Bedanya that yang artinya bahwa dia nanti akan sebagai noun clause ya. Jadi berdiri sendiri, tidak boleh sebelumnya ada kata bendanya. Tapi kalau that yang artinya yang, nah itu sebelumnya harus ada kata bendanya karena fungsinya sebagai adjective clause. Oke. Nah, jadi yang barusan saya sebutkan, kalau that yang artinya bahwa itu letaknya bebas, maksudnya bebas itu dia tidak ada kata benda sebelumnya karena dialah sebagai kata bendanya. Oke. Tapi kalau yang adjective clause itu kebalikannya, letaknya tidak boleh bebas, harus ada kata benda dulu sebelumnya. Entah di subjek, entah di objek, baru setelahnya adjective clause, dan harus nempel ya, teman-teman, nggak boleh dipisah dengan predikat. Yang dijelaskan sama yang menjelaskan nggak boleh dipisah sama predikat, harus selalu nempel. Seperti itu. Nah, contohnya mungkin yang artinya bahwa dulu, bahwa bumi itu datar dipercayai oleh beberapa orang. Nah, nanti kalau ditranslate, that earth is flat is believed by some people. Nah, itu subjeknya adalah that earth is flat. That di situ artinya bahwa, teman-teman. Oke. Kemudian yang berikutnya, contoh yang artinya yang, letaknya nggak bisa bebas adalah orang yang menabrakmu tadi pagi ternyata memiliki gangguan penglihatan. Nah, itu kalau di Inggris kan, the man that walked into you this morning had a sight problem. Atau the man that walked into you this morning was visually impaired. Sama artinya, intinya memiliki gangguan penglihatan, seperti itu. Nah, di situ ada that, conjunction that, teman-teman. Ya, dia menjelaskan kata benda man sebelumnya. Nah, itu artinya yang, bukan bahwa. Bukan pria bahwa berjalan, pria bahwa menabrakmu tadi pagi. Jadi nggak enak juga diartikan. Ya, nah cara menentukannya itu, kalau that sebelumnya nggak ada kata bendanya itu bahwa, kalau that sebelumnya ada kata bendanya, umumnya dia adalah apa namanya, kata sifat atau adjective clause ya teman-teman. Kemudian perbedaan kedua, that yang artinya bahwa, nah ini ke cara mengecek penggunaannya ya teman-teman. That yang artinya bahwa itu subjek atau objek jika ada objeknya ya, karena kata kerja atau predikatnya itu nggak selalu butuh objek teman-teman, tergantung kata kerja apa. Nah, kalau dia ada subjek dan butuh objek, maka salah satu nggak boleh lengkap. Salah satu harus ada yang hilang. Kalau yang artinya bahwa harus lengkap, maaf teman-teman. Jadi kalau subjek dan objek yang artinya bahwa itu harus hilang. Oke? Maksudnya harus lengkap, maaf. Nggak sinkron ya. Contohnya seperti ini, teman-teman. Kita lupa bahwa kita harus meminjam gunting. Nah, itu kalimatnya adalah, we forgot that we had to borrow scissors. Oke, nah di situ setelahnya that ada subjek we, predikatnya adalah had to borrow, objeknya adalah scissors. Oke, teman-teman. Kemudian kalau yang, nah itu kebalikannya, subjek dan objek, jika ada objeknya ya teman-teman, tidak boleh lengkap, salah satu harus dihilangkan. Nah, bagaimana jika predikatnya tidak butuh objek, contohnya to be atau linking verb ya teman-teman. Nah, kalau predikatnya berupa to be, karena to be itu nggak butuh objek teman-teman, maka yang harus hilang itu selalu subjeknya. Makanya that yang artinya yang, ketika dia setelahnya predikatnya berupa to be yang berdiri sendiri atau nyebutnya linking verb, subjeknya nggak boleh ada, teman-teman. Subjeknya selalu hilang. Itu cara saya mengenali bagaimana that itu artinya adalah yang. Ya, contoh kalimatnya adalah, mereka sudah mengembalikan buku yang mereka pinjam kemarin. Nah, kalau ini setelahnya ada subjek tapi nggak ada objeknya, teman-teman. Jadi, yang mereka pinjam
kemarin. Jadi setelah yang ada subjek mereka, predikatnya adalah pinjam, tapi setelah pinjam itu nggak ada objeknya. Oke, nah nanti kalau di Inggris kan, they have written the book that they borrowed yesterday. Nah bedanya borrowed di sini sama borrowed yang di noun tadi. Kalau borrowed yang di noun, dia ada objeknya yaitu scissors. Kalau di that yang artinya borrowed yang di artinya that yang artinya yang, itu nggak ada objeknya, dia langsung diikuti sama keterangan waktu yaitu yesterday. Karena sudah ada subjeknya, teman-teman. Ya, they itu subjeknya setelahnya that. Nah, cara mengenalinya seperti itu. Oke, jadi diingat-ingat that kalau yang artinya bahwa dia harus lengkap, nggak boleh ada yang hilang. Jadi kayak penggunaan conjunction pada umumnya. Tapi kalau that yang artinya yang, ini salah satu yang saya tebelin yang kemarin, teman-teman. Ya, dia bisa menjabat sekaligus menjadi subjek, alias subjeknya boleh hilang, boleh ada. Jadi salah satu harus ada yang hilang, entah subjek, entah objek, seperti itu. Kemudian that ini boleh dihapus di dalam kalimat, teman-teman, boleh dihilangkan. Oke, nah syaratnya that itu yang boleh dihilangkan tempatnya bukan di awal kalimat, jadi bukan di paling depan, dan setelahnya harus ada subjeknya. Itu baru boleh dihilangkan. Ya, nah contohnya saya punya dua kalimat, that earth is flat is believed by some people. Ini that-nya nggak boleh dihapus. Kenapa? Karena tempatnya di paling depan, teman-teman. Itu penting dia. Oke, tapi kalau yang di kalimat kedua, they have written the book that they borrowed yesterday. Itu setelahnya kata that, itu ada they, subjek ya, dan that di sini tempatnya di tengah-tengah. Oke. Nah, berarti di situ dihilangkan nggak apa-apa. Jadi saya boleh bilang they have written the book that they borrowed yesterday atau they have written the book they borrowed yesterday. Nah, untuk mengenali nih bagaimana mengenali that yang dihilangkan di dalam soal. Nah, jika teman-teman ada menemukan kata benda sebagai objek seperti ini, ya contohnya the book seperti itu, atau sebagai subjek juga boleh. Intinya ada kata benda, terus ketemu kata ganti di soal. Tiba-tiba kata benda sama kata ganti. Nah, berarti sebenarnya di tengah-tengahnya itu ada kata that, teman-teman. Ya, artinya yang. Seperti itu. Boleh dihilangkan itu. Boleh dikasih, boleh dihilangkan. Nah, itu untuk keunikan conjunction that. Ya. Kemudian kita rinci satu-satu conjunction apa aja yang dipakai di setiap anak kalimat. Yang pertama ada noun clause, teman-teman. Nah, conjunction apa aja yang dipakai di noun clause? Yang pertama ada what sama whatever. Artinya di situ kalau what ya apa yang, ya. Kalau whatever itu apapun yang. Seperti itu. Kemudian yang berikutnya ada that, artinya bahwa yang barusan kita bahas tadi ya. Kemudian ada if atau whether. If-nya di sini artinya apakah ya, teman-teman, atau entah. Oke, enak kok untuk mengecek apakah if itu artinya apakah atau entah dengan if yang artinya jika. Itu cara mengeceknya sebelumnya itu predikatnya berupa butuh objek atau enggak. Jika sebelumnya if itu predikatnya butuh objek dan enggak ada objeknya, berarti if itu artinya entah atau apakah, teman-teman, bukan jika. Oke, karena if yang artinya jika itu bukan noun clause tapi adverb clause. Nah, sedangkan predikat yang butuh objek itu nggak boleh langsung diikuti adverb, harus ada objeknya dulu. Seperti itu. Jadi kalau teman-teman menemukan ada if setelah kata kerja yang butuh objek, kalau diartikan, ya berarti artinya adalah apakah, bukan jika. Seperti itu. Kemudian 5W1H atau apa namanya question word ya teman-teman, kata tanya. Nah itu conjunction-nya semuanya bisa masuk ke dalam noun clause. Contohnya 5W1H di situ kepemilikan, misalnya whose diikuti kata benda. Untuk whose ini harus ada kata benda setelahnya ya teman-teman. Nah nanti salah satu entah subjek entah objeknya itu harus hilang. Oke, sama kayak what sama whatever itu. Jadi salah satu entah subjek atau objeknya itu harus hilang. Oke. Kemudian ada the way atau how, ya itu artinya bagaimana. Nah itu juga termasuk ke dalam noun clause. Seperti itu, teman-teman. Kemudian yang berikutnya conjunction apa aja yang dipakai di adjective clause, yaitu conjunction yang artinya yang tadi ya, teman-teman. Yang pertama ada who, artinya yang. Yang kedua ada which, artinya juga yang. Yang ketiga ada that, juga artinya yang. Nah, ketiganya sama. Subjek atau objek tidak boleh lengkap. Harus salah satu dihilangkan. Karena kalau lengkap nanti diartikan gak enak, ya teman-teman. Nah, kemudian apa bedanya who, which, sama that? Kenapa kok sama-sama tapi ada 3? Bedanya adalah kalau who, itu benda yang dijelaskan sebelumnya harus manusia atau orang. Ya, kalau which
itu benda yang dijelaskan sebelumnya itu adalah benda selain manusia. Nah, kalau that itu boleh dua-duanya, ya teman-teman, seperti itu. Kemudian yang berikutnya ada whom. Nah, ini juga artinya yang, cuman whom ini setelahnya whom ini harus lengkap, ada subjek sama predikatnya. Yang nggak boleh ada adalah objeknya, teman-teman. Nah, intinya pokoknya yang nggak saya tandai subjek objek tidak boleh lengkap, berarti itu dia harus urut. Setelah conjunction harus ada subjek predikat. Seperti itu ya, teman-teman. Kemudian ada when, artinya adalah ketika ya. Kalau when di noun clause itu artinya kapan. Kalau when yang di adjective clause artinya ketika. Mirip kayak yang di adverb clause, teman-teman. Kemudian ada in which itu beda sama which ya, teman-teman. Jadi kalau which sebelumnya sudah ketambahan preposition, dia berubah arti katanya. Jadi in which itu artinya sama dengan where. Artinya adalah di mana. Oke. Kemudian yang terakhir itu ada whose diikuti noun. Nah, ini mirip penggunaannya sama di noun clause ya, teman. Cuma beda arti. Kalau whose noun yang di noun clause itu artinya bendanya siapa. Misalkan kalau whose car berarti mobilnya siapa. Misalnya, saya tidak tahu mobil siapa itu. I don't know whose car it is atau that is, seperti itu. Nah, tapi kalau whose noun yang di adjective clause itu artinya adalah yang bla bla blanya. Seperti itu. Jadi contohnya the car whose window is broken belongs to Mr. P misalkan. Mobil yang jendelanya rusak di sana itu miliknya Mr. P. Misalnya seperti itu. Oke. Nah, itu tadi adalah conjunction yang dipakai di adjective clause, memang sedikit ya, teman-teman, untuk di adjective clause. Kemudian yang berikutnya ada adverb clause. Nah, adverb clause ini yang umumnya conjunction, teman-teman. Jadi yang selama ini kita pelajari sebagai conjunction, selain Van Bosch, itu masuk ke dalam adverb clause. Ada banyak sekali. Karena memang sebenarnya conjunction sama preposition itu fungsinya mirip, membentuk keterangan. Ya, bedanya kalau preposition itu cuma diikuti noun, kalau conjunction harus ada subjek predikat setelahnya. Contohnya di situ ada as, once, when. Yaitu artinya ketika. Before artinya sebelum. Nah, hati-hati before juga bisa jadi preposisi ya, teman-teman. Tergantung setelahnya diikuti apa, kata benda atau subjek predikat. Seperti itu. After juga sama. Artinya setelah, dia bisa jadi conjunction atau preposisi tergantung kata setelahnya. Whereas artinya meskipun atau namun, tergantung tempatnya. Wherever artinya kemanapun atau dimanapun. The way, how, like, as artinya seperti atau bagaikan. Kayak gitu ya. Kemudian ada although, though, even though, artinya meskipun. Until, ini juga bisa sebagai preposition atau conjunction tergantung kata setelahnya. Artinya sehingga, bukan sehingga, tapi sampai atau hingga. Kemudian ada in case, artinya seandainya nanti. Oke. Kemudian ada the last time, artinya terakhir kali. Since, artinya sejak, sama. Since itu bisa jadi conjunction atau preposition. Kemudian perbandingan, contohnya more than atau as itu bisa jadi conjunction, teman-teman. Tapi harus lengkap, ya. Kemudian ada because, now that, since artinya karena, if di sini artinya jika atau seandainya, unless artinya kecuali jika, dan masih banyak lagi conjunction untuk adverb clause. Seperti itu. Nah, itu adalah conjunction. Nggak perlu dihafal, teman-teman cukup foto aja. Nanti ketika latihan, sering-sering latihan, sambil melihat ini lama-lama akan hafal sendiri, teman-teman. Seperti itu. Oke, silahkan take some time to take the picture. Jadi silahkan ambil gambar untuk nanti memudahkan teman-teman ketika mengerjakan latihan ya. Sudah ya teman-teman? Kalau sudah, mari kita lanjut ke pemendekan. Nah, ini jadi gini, teman-teman nanti akan menemukan mirip kayak conjunction, kata yang mirip kayak conjunction, tapi setelahnya tidak diikuti subjek, tidak diikuti predikat. Nah, itu sebenarnya dari conjunction subject predikat, tapi sudah dipendekkan, teman-teman. Nah, nama babnya di grammar adalah abridgment atau pemendekan klausa. Atau ada juga yang nyebutnya reduction. Ya, hanya nama. Intinya adalah anak kalimat conjunction subject predikat itu bisa dipendekkan. Oke. Mungkin ada pertanyaan dulu, silakan. Sepertinya ada yang unmute. Nggak ada ya, teman-teman. Kalau nggak ada, mari kita lanjut. Jadi dependent clause atau anak kalimat itu bisa dipendekkan. Nah, yang pertama di noun clause ya, teman-teman. Cara memendekkan noun clause, di noun clause ini conjunction-nya nggak boleh hilang ketika dipendekkan. Ya, yang hilang nanti adalah subjek predikat setelahnya.
Nah, nanti predikatnya diganti menjadi to verb 1. Jadi nanti tinggal question word sama to verb 1-nya aja. Nah, contoh kalimat yang belum dipendekkan adalah I don't know what I should do. Saya tidak tahu apa yang saya harus lakukan. Nah, di situ karena subjeknya sama-sama I, sebelumnya conjunction what ya, teman-teman. Nah, ini bisa dipendekkan. Jadinya, I don't know what to do. Saya tidak tahu apa yang harus dilakukan. Artinya sama, teman-teman. Oke. Nah, bedanya yang atas buat itu ada subjek predikat setelahnya. Jadi conjunction subjek predikat masih lengkap anak kalimatnya. Yang bawah setelah conjunctionnya what itu tidak ada subjek predikat setelahnya. Nah, itu sebenarnya sudah dipendekkan. Nah, what di sini bukan lagi sebagai conjunction, teman-teman. Dia sebagai kata ganti atau pronoun. Tapi jadi satu ya. What to do itu jadi satu. Seperti itu. Nah, tapi ada syaratnya. Di noun clause ini hanya bisa dipendekkan atau disingkat seperti ini atau di-reduce ya. Ketika subjeknya sama, kalau subjeknya beda, ya nggak bisa dipendekkan, teman-teman. Harus lengkap. Contohnya, I don't know what he should do. Saya tidak tahu apa yang dia harus lakukan. Nah, itu nggak bisa dipendekkan karena informasinya nggak ada yang sama. Seperti itu. Oke, jadi harus lengkap. Kemudian itu kalau conjunction-nya berupa question word. Bagaimana kalau conjunction-nya berupa whether? Oke. Jadi kalau conjunction-nya berupa if atau whether, terus diikuti subjek predikat, ya teman-teman. Cara memendekkannya nanti tinggal whether, kemudian subjek predikat hilang, tetap predikatnya dirubah menjadi to verb 1. Kalau if nggak bisa dipendekkan ya teman-teman, jadi hanya whether saja. Saya lupa menghapus itu. Contoh kalimatnya adalah, I don't know whether I should go or not. Biasanya ada or not-nya. Kalau diartikan, saya tidak tahu apakah atau entah saya harus ikut atau tidak. Nah, nanti kalau dipendekkan, jadinya I don't know whether to go or not. Saya tidak tahu entah harus ikut atau tidak. Artinya seperti itu. Nah, tapi sama, syaratnya subjeknya harus sama sebelum conjunction untuk bisa dipendekkan. Kalau beda, itu nggak bisa dipendekkan, teman-teman. Contoh, I don't know whether he should go. Nah, karena subjeknya I sama he beda, maka tidak bisa dipendekkan. Informasi nanti beda kalau dipendekkan. Ya, seperti itu. Nah, itu di noun clause. Ingat-ingat di noun clause conjunction ketika dipendekkan tidak boleh hilang, setelahnya nanti diikuti to verb 1, ya, teman-teman. Lanjut, yang berikutnya ada adjective clause. Nah, adjective clause ini bisa dipendekkan juga, sama kayak noun clause. Nah, bedanya dengan noun clause, adjective clause ini conjunction-nya hilang, teman-teman. Oke, dia nanti akan berupa kalau aktif ya verb ing, kalau ia pasif tinggal verb 3, nah itu namanya participle. Ya, jadi tahu kan alasan kenapa verb ing dan verb 3 yang berdiri sendiri tanpa auxiliary itu nggak bisa jadi predikat, karena sebenarnya dia adalah adjective. Seperti itu. Nah, ada juga nanti ada positif ya, teman-teman. Nah, adjektif misalkan yang pertama. Adjektif yang bisa dipendekkan itu ketika which, who, that atau conjunction-nya itu menjabat sekaligus jadi subjek, teman-teman. Jadi dia langsung diikuti predikat, nah itu baru bisa dipendekkan. Tapi kalau misalkan which, who, that setelahnya ada subjeknya, itu tidak bisa dipendekkan. Ya. Nah, contohnya yang pertama ada which, who, that diikuti predikat dan predikatnya nanti aktif, ya sudah which, who, that hilang, predikatnya kita rubah langsung jadi verb ing. Contoh kalimatnya, I don't know the man who has used your bike without permission. Saya tidak mengenal pria yang menggunakan sepedamu tanpa izin itu. Kalau diartikan seperti itu. Nah, nanti karena di situ ada who has used, ya aktif yang telah menggunakan. Nah, itu bisa dipendekkan jadinya nanti I don't know the man using your bike without permission. Saya tidak mengenal pria yang menggunakan sepedamu tanpa izin itu. Artinya sama, teman-teman. Oke, bedanya di situ dia berupa participle phrase atau verb ing yang agak panjang seperti itu. Oke. Kemudian yang berikutnya bagaimana kalau predikatnya itu pasif? Jadi kalau which, who, that artinya yang, predikatnya pasif, nanti tinggal turun, conjunction-nya hilang, predikatnya tinggal turun verb 3-nya. Contoh, teman-teman. I don't know the man who was hit by a UFO last night. Saya tidak mengenal pria yang ditabrak oleh sebuah UFO tadi malam itu. Nah, itu ada yang ditabrak. Itu verb 3 ya, teman-teman, hit-nya. Jadi hit itu verb 1, verb 2, verb 3-nya sama. Hit, hit, hit. Seperti itu. Nah, nanti kalau dipendekkan, jadinya ya tinggal I don't know the man hit by a UFO last night. Saya tidak mengenal pria yang ditabrak oleh sebuah UFO tadi malam itu. Seperti itu.
Oke. Nah, bagaimana jika predikatnya tidak memiliki arti, entah itu aktif, entah itu pasif, ya? Maksudnya predikatnya berupa linking verb, teman-teman, to be, ya. Nah, berarti nanti ya sudah hilang semua, teman-teman. Tinggal setelahnya to be saja. Jadi which you that sama predikatnya dihapus saja, sama to be-nya dihapus saja. Tinggal kata setelahnya predikat. Contoh, Albert, who is one of the scientists at the lab, has a beautiful daughter. Nah, itu ada who is, bisa dipendekkan. Kita hilangkan aja ya, jadinya Albert, one of the scientists at the lab, has a beautiful daughter. Artinya sama, Albert, salah satu ilmuwan di lab tersebut, memiliki seorang anak perempuan yang cantik. Nah, cuman beda nama ya, teman-teman. Yang atas ini adjective clause, yang bawah namanya jadi apositif. Tapi itu hanya nama. Intinya teman-teman sekarang tahu kalau ada dua koma, yang di tengah-tengah kalimat dia menjelaskan kata benda, entah dia tempatnya sebelum kata benda, entah tempatnya setelah kata benda. Nah, itu namanya apositif atau informasi tambahan, sebenarnya itu pemendekan dari adjective clause. Seperti itu. Oke. Nah, itu tadi adjective clause, teman-teman. Sekarang kalau adverb clause. Tadi kalau non clause itu conjunction-nya nggak boleh hilang, ya. Kemudian diikuti to verb 1. Kalau adjective clause conjunction hilang, diikuti verb ing atau verb 3 langsung, atau nggak usah pakai verb. Jadi tinggal kata setelah to be atau setelah apa namanya. Intinya conjunction predikatnya dihilangkan. Nah, kalau di adverb clause conjunction ini nggak boleh hilang, sama kayak di noun clause, teman-teman. Cuma bedanya kata setelahnya, ya. Jadi di adverb clause misalnya yang pertama ada conjunction, subjek, predikat, predikatnya aktif, ya teman-teman. Karena predikatnya aktif, nanti subjek predikat hilang, predikatnya dirubah menjadi verb ing. Jadi tinggal conjunction sama verb ing. Contoh, while I was doing my biology assignment, I heard a strange noise from the drawer. Kalau diartikan, ketika saya sedang mengerjakan PR biologiku tadi, saya mendengar sebuah suara yang aneh dari laci tersebut. Nah, karena di situ subjeknya sama-sama I, ya, bisa kita singkat jadinya, atau kita pendekkan jadinya, while doing my biology assignment, I heard a strange noise from the drawer. Ketika mengerjakan PR biologiku tadi, saya mendengar suara yang aneh dari dalam laci. Nah, sama artinya, cuman bedanya yang atas itu setelah conjunction ada subjek predikat, yang bawah setelah conjunction while itu langsung diikuti verb ing. Nah, ini pemendekan dari adverb clause, teman-teman. Oke. Nah, tapi sama ya, syaratnya subjeknya harus sama. Kalau subjeknya beda, nggak bisa dipendekkan. Kemudian bagaimana jika predikatnya pasif? Nah, conjunction tetap nggak boleh hilang. Nanti subjek hilang, predikatnya tinggal verb 3-nya saja. Jadi tinggal conjunction sama verb 3. Ya. Contoh kalimatnya, while I was taken to the hospital, I heard a strange noise. Ketika saya dibawa ke rumah sakit, saya mendengar suara yang aneh. Oke, nah karena subjeknya sama-sama I, ini bisa kita pendekkan. Karena pasif, jadinya tinggal while taken to the hospital, I heard a strange noise. Ketika dibawa ke rumah sakit tadi, aku mendengar suara yang aneh. Kalau diartikan seperti itu. Kemudian bagaimana jika predikat di setelah conjunction-nya itu tidak aktif, tidak pasif? Maksudnya predikatnya berupa to be, yang dia berdiri sendiri, namanya linking verb ya, teman-teman. Nah, berarti langsung hilang saja. Jadi tinggal, tergantung setelah linking verb-nya atau setelah to be-nya. Kalau setelah to be itu diikuti kata benda, ya teman-teman, nanti linking verb-nya akan berubah menjadi being. Jadi conjunction being noun. Nah, ini salah satu penggunaan being, ya. Jadi dirubah jadi gerund nanti. Contohnya, when I was a pilot, I could earn a lot. Kalau diartikan, ketika saya dulu menjadi seorang pilot, saya bisa mengumpulkan banyak uang. Nah, karena subjeknya sama-sama saya, itu bisa kita pendekkan. Jadinya, when being a pilot, I could earn a lot. Ketika menjadi seorang pilot dulu, saya bisa mengumpulkan banyak uang. Seperti itu. Nah, bagaimana setelah linking verb itu selain kata benda? Misalnya ada kata sifat. Ya, teman-teman, pokoknya selain kata benda ya. Ya sudah, tinggal conjunction sama kata sifat. Nggak perlu pakai being, ya teman-teman. Jadi tinggal conjunction sama adjektifnya saja. Contoh, when she is sick, Rita always asks me to take her to the hospital. Ketika dia sakit, Rita itu selalu memintaku untuk membawanya ke rumah sakit. Nah, karena subjeknya sama-sama Rita, maksudnya di sini ya, maka bisa dipendekkan.
Nah, karena di situ is diikuti kata sifat, bukan kata benda, ya sudah tinggal conjunction when sama sick-nya aja. Jadinya, when sick, Rita always asks me to take her to the hospital. Ketika sakit, Rita selalu memintaku untuk membawanya ke rumah sakit. Seperti itu, teman-teman. Nah, sebelum ke contoh soal, mungkin ada yang ingin ditanyakan, silakan. Nggak ada ya, teman-teman? Kalau nggak ada, mari kita ke contoh soal. Nah, contoh soalnya seperti ini. Yang pertama, caranya sama ya. Jadi kita cek secara sentencing dulu, cari predikat dulu. Nah, pertanyaan saya ke teman-teman, apakah ada yang menemukan predikat di soal? Ada ya, teman-teman? Di soal ada kata, oke, di chat ada yang jawab, ya, that's right. Itu kata knows adalah predikatnya. Subjeknya adalah no one atau nobody di situ. Oke, nah, knows itu butuh objek, teman-teman. Artinya mengetahui itu butuh objek. Mengetahui apa? Berarti di sini kita harus masukkan noun atau kata ganti atau pronoun. Nah, tapi A, B, C, D itu ada conjunction, kalau nggak gitu subjek, kalau nggak gitu predikat. Ya sudah, kita carikan conjunction subjek predikat dulu. Cari bentuk dulu, teman-teman. Nah, A, B, C, D itu yang conjunction subjek predikat cuma satu. Ya sudah, berarti pilih yang itu, teman-teman, karena urutan dulu. Jadi conjunction itu urutannya harus urut, conjunction subjek predikat. Jawabannya adalah yang bravo, ya teman-teman. Conjunctionnya how, subjeknya adalah speech, predikatnya adalah began. Oke, nanti kalau diartikan, tidak seorang pun mengetahui dengan pasti bagaimana kemampuan berbicara itu bermula, seperti itu. Contoh kedua, caranya sama, cari predikat dulu. Kalau ditarik dari depan ke belakang, itu ada verb SES, yaitu takes ya, teman-teman. Subjeknya adalah heat transfer. Kemudian ada conjunction when. Nah, secara urutan, setelah conjunction, apalagi when ya, itu harus urut. Setelahnya subjek dulu, baru predikat. Cari A, B, C, D yang subjek dulu, baru predikat. Yang alpha ada predikat dulu. Nah, ini nggak bisa, ini inversi, teman-teman. Yang bravo ada predikat konteks, karena dia punya objek, teman-teman. Berarti ini verb, bukan noun. Nah, nggak bisa karena nggak ada subjeknya. Kita butuh subjek predikat. Yang Charlie ada subjek a colder substance, predikatnya adalah comes. Jadi kemungkinan Charlie bisa. Kalau yang delta nggak ada subjek, tiba-tiba diikuti does. Atau bisa disebut ini inversi ya, auxiliary subject verb. Nah, ini inversi. Nggak bisa diinversi kalau pakai conjunction when. Conjunction itu nggak boleh diinversi, teman-teman, harus urut. Berarti satu-satunya jawaban hanyalah yang Charlie. Nanti kalau diartikan, perpindahan panas terjadi ketika sebuah zat yang lebih dingin bertemu dengan zat yang lebih hangat atau lebih panas. Seperti itu. Contoh terakhir, contoh ketiga, teman-teman. Sama, cari predikat dulu. Kalau ditarik dari depan ke belakang, di situ ada predikat have. Subjeknya adalah many birds. Kemudian kalau dicek ke belakang sudah tidak ada penanda subjek predikat lagi, ya. Nah, tapi kalau kita cek di A, B, C, D, itu entah ada subjek, entah ada predikat, entah ada conjunction. Ya sudah, di sini kita masukkan conjunction subjek predikat. Nah, di pilihan ganda itu conjunction subjek predikat cuma satu, teman-teman. Oke, atau kita cocokkan satu-satu ya. Yang alpha ada kata benda yaitu colors, subjek predikatnya adalah blend. Ya, nggak bisa kalau kita masukkan subjek predikat harus ada conjunction. Dan ini conjunctionnya nggak bisa dihilangkan karena dua-duanya kata benda, teman-teman. Yang bisa dihilangkan itu ketika kata benda ketemu kata ganti. Seperti itu. Berarti alpha nggak bisa. Kalau yang bravo ada that colors, ada conjunction that, ada subject colors, tapi nggak ada predikat. Tuh verb satu tidak bisa jadi predikat. Bravo nggak bisa. Yang Charlie di situ ada whose colors, conjunction yang dia sekaligus menjadi subjek ya. Predikatnya adalah blend, kemungkinan Charlie bisa. Kalau yang delta ada conjunction of which, ada subject the colors, tapi tidak ada predikat, tiba-tiba diikuti conjunction lagi. Nggak bisa, teman-teman. Nanti kita butuh subjek predikat lagi ya. Delta nggak bisa karena double conjunction. Berarti fix jawabannya adalah yang Charlie. Nanti kalau diartikan, berbagai jenis burung memiliki, atau banyak jenis burung memiliki bulu-bulu yang warnanya menyatu dengan sekeliling mereka. Seperti itu. Nah, dari ketiga contoh yang tadi, mungkin ada pertanyaan dulu sebelum kita lanjut ke latihan buat teman-teman. Silakan.
Nggak ada ya, teman-teman? Kalau nggak ada, mari kita ke latihan. Nah, di sini ada satu soal seperti biasa. Teman-teman coba dulu, jangan takut benar. Waktunya 30 detik dimulai dari sekarang. Silahkan, teman-teman. Oke, 30 seconds over. Silahkan jawabannya teman-teman dikirim di chat dulu. Nanti kita bahas. Oke, ada Bravo, ada Alpha. Mari kita cek, teman-teman. Cari predikat dulu di soal. Di situ ada predikat was discovered. Subjeknya yang ditemukan di sini adalah di titik-titik setelah conjunction ya, teman-teman. Atau that-nya itu kita anggap jadi subjek juga nggak apa-apa ya. Berarti di sini nanti setelah conjunction that kita butuh subjek predikat lagi. Oke, berarti di situ kita hanya butuh subjek predikat lagi ya. Jadi ada subjek the fact atau the fact that kita anggap jadi satu nggak apa-apa. Predikatnya adalah was discovered. Artinya di situ setelahnya that kita butuh subjek predikat lagi ya. Yang alpha di situ ada subjek di expansion. Kemudian nggak ada predikatnya, alpha nggak bisa teman-teman. Ya, kalau yang bravo ada subjek the universe. Predikatnya adalah is expanding. Kemudian kemungkinan Bravo bisa, kita tahan dulu. Kalau yang Charlie ada subjek the universe. Nah, tapi ada conjunction lagi which. Nanti kita butuh subjek predikat lagi. Charlie nggak bisa. Yang Delta juga sama. Ada conjunction lagi when. Nanti kita butuh subjek predikat lagi, teman-teman. Sedangkan di situ cuma ada satu subjek, satu predikat saja di pilihan Delta. Kita nggak butuh conjunction lagi ya, karena di soal sudah ada kata that. Artinya Delta nggak bisa, berarti fix satu-satunya jawaban hanyalah yang Bravo, teman-teman. Nanti kalau diartikan, the fact that the universe is expanding was discovered in 1923 by the astronomer Edwin Hubble. Fakta bahwa tata surya itu mengembang ditemukan di tahun 1923 oleh astronomer Edwin Hubble. Nah itu the fact itu kalau dihapus nggak, the fact itu boleh dihapus teman-teman. Karena the fact sama that itu artinya sebenarnya sama. Jadi kita cukup bilang that aja juga boleh. Bilang the fact that juga boleh. Artinya sama-sama bahwa ya. Oke, kita lanjut ke nomor 5. Dicoba dulu 30 detik dimulai dari sekarang, jangan takut salah waktu. Silahkan teman-teman. Oke, 30 detik sudah habis. Silahkan jawabannya teman-teman dikirim di chat ya. Baik, ada jawaban alpha, ada juga jawaban bravo. Mari kita cek bersama. Cari predikat dulu di soal. Di situ ada is ya, teman-teman. Kemudian ada subjeknya yaitu the me. Kemudian ada predikat lagi meets, subjeknya adalah the typhoon. Nah, berarti di sini kita punya dua subjek, dua predikat. Di titik-titik berarti kita butuh conjunction ya. Nah, sayangnya A, B, C, D itu semuanya berupa conjunction, teman-teman. Kita cek dulu yang paling unik, yaitu penggunaan which yang delta. Oke, masih ingat which, who, sama that. Yaitu yang artinya yang ya, that-nya yang artinya yang. Itu subjek atau objek setelahnya, salah satu harus hilang. Tidak boleh lengkap, teman-teman. Kita cek aja setelah titik-titik. Di situ ada subjek the thigh bone, objeknya adalah kata the large bone. Nah, berarti di sini lengkap subjek objeknya. Artinya kita nggak bisa pakai which, karena nanti artinya nggak enak, teman-teman. Oke, delta nggak bisa. Kalau yang Charlie, why? Nah, conjunction why itu cuma dipakai di noun clause. Oke, kalau di sini kita masukkan noun clause atau dimasukkan kata benda lagi, teman-teman, nanti noun setelah predikat ada dua. Ada the join sama noun clause di sini. Yang mana tidak bisa. Charlie nggak bisa ya, diingat-ingat why itu dipakainya adalah di noun clause, teman-teman. Oke. Kemudian yang bravo, where itu bisa jadi adjective clause, bisa jadi adverb clause, teman-teman.
Oke, yang alpha when itu sama, juga bisa jadi adjective clause, bisa jadi adverb clause. Nah, hanya beda arti saja. Nah, kalau ada seperti ini, ya sudah teman-teman coba artikan. Kita masukkan yang alpha dulu ya. Lutut merupakan persendian ketika tulang paha bertemu tulang besar dari kaki bagian bawah. Itu kalau yang alpha. Kalau yang bravo, lutut merupakan persendian di mana tulang paha bertemu tulang besar dari kaki bagian bawah. Nah, kalau diartikan enak yang bravo ya, teman-teman. Ya sudah, berarti jawabannya adalah yang bravo. Seperti itu. Oke, lanjut lagi ke nomor 6, teman-teman. Dicoba dulu 30 detik dimulai dari sekarang, silakan. Alright, 30 seconds over. Silakan jawabannya dikirim di chat sedapatnya teman-teman dulu. Baik, ada jawaban Charlie. Oke, jawaban Charlie. Semuanya menjawab Charlie ya. Kita cek bersama, teman-teman. Cari predikat dulu. Like other women in the field of medicine, Saramayo found. Di situ adalah predikatnya. Found ya, teman-teman. Subjeknya adalah Saramayo. Kemudian sudah tidak ada penanda subjek predikat lagi. Nah, tapi kalau kita cek pilihan ganda, itu entah ada conjunction, entah ada subjek, entah ada predikat. Nah, berarti di sini kita masukkan conjunction subjek predikat. Nah, fungsinya sebagai apa? Yang pasti bukan sebagai noun clause, teman-teman. Oke, karena sebelumnya ada kata benda women. Ya, berarti ini tempatnya adjective clause. Kita cari A, B, C, D yang dia adalah adjective clause. Yang alpha, who itu dipakai di adjective clause. Nah, tapi who itu bisa langsung diikuti predikat, bisa diikuti subjek. Kita cek predikatnya dulu. Pionir itu artinya adalah menjadi pioner, teman-teman, atau menjadi pencetus, yang mana dia tidak butuh objek. Berarti kalau ada kata kerja yang tidak butuh objek seperti ini, yang harus hilang adalah subjeknya. Nah, sedangkan di sini subjeknya nggak hilang, nanti kalau diartikan nggak enak, teman-teman. Ya, alpha nggak bisa. Kalau yang bravo, they pioneered ada subjek predikat tapi nggak ada conjunction, nggak bisa ya, teman-teman. Kalau yang Charlie ada who pioneer, nah itu artinya yang menjadi pelopor atau pencetus. Nah, kemungkinan Charlie bisa. Kalau yang Delta pioneer, itu dia verb 3 ya. Verb 2 karena dia nggak butuh objek, berarti hanya selalu hanya bisa aktif, tidak bisa pasif, berarti ini verb 2, predikat. Kalau kita masukkan predikat di sini, nanti predikatnya double, kita butuh subjek predikat lagi, berarti Delta nggak bisa ya, teman-teman. Berarti jawabannya adalah yang Charlie. Like other women who pioneered in the field of medicine, Saramayo found the beginning years difficult. Kalau diartikan seperti wanita-wanita yang lain yang menjadi pencetus atau pelopor dalam bidang medis, Saramayo menemui awal-awal tahunnya itu sulit. Seperti itu. Lanjut lagi ke nomor 7. Dicoba dulu ya, teman-teman. 30 detik dimulai dari sekarang, silahkan. Oke, 30 detik sudah habis. Silahkan jawabnya dikirim di chat dulu ya. Baik, ada jawaban alpha, ada juga jawaban Charlie. Baik, mari kita cek. Cari predikat dulu. Kalau ditarik dari depan ke belakang, di situ ada predikat is, subjeknya setelah 2 koma itu ya, yaitu Kinzua Vidak. Kemudian ada predikat lagi yaitu are able. Ada are-nya di situ ya. Tapi sebelumnya belum ada subjek, belum ada conjunction, berarti kita butuh conjunction sama subjek ya. Yang alpha di situ ada conjunction who yang mana dia bisa sekaligus menjadi subjek, teman-teman. Apalagi predikatnya berupa to be, linking verb. Kalau berupa linking verb seperti ini, pasti subjeknya yang hilang. Karena linking verb tidak butuh objek, teman-teman. Oke, walaupun boleh diikuti kata benda setelahnya, tapi itu namanya bukan objek.
Oke, intinya kalau ada to be atau linking verb setelah conjunction yang artinya yang, subjeknya harus hilang, ya. Jadi di situ kemungkinan alpha bisa. Kalau yang Bravo to whom itu harus ada subjek setelahnya dulu baru predikat A. Ya, teman-teman, berarti Bravo nggak bisa. Yang Charlie ada conjunction with sama kayak who ya. Subjek sama objek salah satu harus hilang. Apalagi di situ predikatnya are, berarti subjeknya harus hilang. Nah, itu D ada subjeknya, berarti Charlie nggak bisa. Apalagi which itu untuk menerangkan kata benda selain manusia. Sedangkan setelah titik-titik, kata bendanya adalah visitors, artinya pengunjung. Itu adalah manusia. Teman-teman nggak bisa pakai which. Ya, Charlie nggak bisa. Kalau yang delta itu double. Itunya apa? Conjunctionnya. Berarti nanti kita butuh dua subjek, dua predikat. Delta nggak bisa ya. Berarti fix jawabannya adalah yang alpha. Built in 1882, the Kingswell Viaduct in Macon County, Pennsylvania, is open only to those visitors who are able to walk its 2,058-foot length. Kalau diartikan, dibangun di tahun 1882, Kingswell Viaduct di Macon County, Pennsylvania, hanya terbuka bagi para pengunjung yang mampu mengalahkan atau apa ya, apa namanya di sini mengarungi atau apa ya, intinya menapaki panjangnya yang berukuran 2058 kaki seperti itu. Oke, jawabannya alfa. Lanjut lagi teman-teman ke nomor 8, dicoba dulu ya, 30 detik dimulai dari sekarang, silakan. Oke, silakan apa namanya? Jawabannya dikirim di chat, nanti kita bahas bersama ya, teman-teman. Di situ ada jawaban Charlie, baik semuanya menjawab Charlie, mari kita cek bersama. Kalau kita tarik dari depan ke belakang, di situ ada verb atau predikat ya, abound itu verb 1, subjeknya adalah Eastern Meadowlarks, teman-teman. Kemudian, nah but di sini hanya menghubungkan dua predikat saja, nggak ada subjek setelah but, berarti kita anggap satu aja ya, teman-teman. Nah, sudah tidak ada penanda subjek predikat lagi. Tapi kalau kita cek A, B, C, D itu ada predikat lagi ya. Berarti apa namanya? Eh, kita butuh conjunction subjek predikat di situ ya, teman-teman. Yang alpha di situ ada subjek predikat, gak ada conjunction, gak bisa. Sama kayak yang bravo juga gak bisa ya, gak ada conjunction. Yang Charlie ada conjunction where, subjeknya land, predikatnya adalah is cultivated, kemungkinan Charlie bisa. Kalau yang delta ada conjunction where langsung diikuti predikat is alias subjeknya hilang, gak bisa. Hanya 5 jenis conjunction yang subjeknya boleh hilang, teman-teman. Alias dia bisa sekaligus menjadi subjek. Yang pertama adalah which, kemudian who, sama that. That di sini artinya yang ya. Yang kedua adalah what atau whatever, artinya apa dan apapun, apa yang sama apapun yang. Dan yang terakhir adalah whose yang diikuti kata benda. Jadi whose noun itu yang conjunction sekaligus menjadi subjek. Nah, selain 3 conjunction ini, setelahnya harus ada subjek dulu baru predikat. Ya, teman-teman, berarti delta nggak bisa, berarti fix. Jawabannya adalah yang Charlie. Nanti kalau diartikan, burung meadowlarks dari timur berkumpul di tempat-tempat di mana tanahnya itu di cultivated, itu di apa, di budidayakan atau ditanam atau dikelola. Namun hanya memakan serangga-serangga yang merugikan, bukan memakan padi-padiannya seperti itu atau gandum-gandumannya seperti itu. Oke, jawabannya Charlie. Lanjut lagi ya, teman-teman. Kita ke nomor berikutnya, ke nomor 9. Dicoba dulu. 30 detik dimulai dari sekarang. Silahkan, teman-teman.
Oke, 30 detik sudah habis. Silakan jawaban teman-teman dikirim di chat, kemudian kita bahas bersama. Baik, ada jawaban Charlie, ada juga Bravo. Cari predikat dulu, teman-teman. Di situ ada inhabit, subjeknya adalah angiosperms. Kemudian ada maybe found, kita anggap satu aja karena sebelumnya nggak ada subjek, cuma N, Van Bosch menghubungkan dua predikat, kita anggap satu ya, teman-teman. Nah, tapi di belakang ada predikat lagi yaitu can survive. Subjeknya adalah higher plants. Artinya di titik-titik di situ kita butuh conjunction. Nah, A, B, C, D yang conjunction cuma satu, teman-teman. Ya, boleh dicek di kamus. Yang conjunction adalah yang Bravo. Kalau yang Charlie, hati-hati jangan tertipu dengan kata where-nya. Somewhere itu dia keterangan, teman-teman. Artinya di suatu tempat. Entah di suatu tempat, seperti itu artinya. Ya. Nah, kalau wherever artinya dimanapun dia conjunction. Kalau somewhere itu dia keterangan tempat. Dia adverb, bukan conjunction. Ya. Berarti jawabannya Bravo. Nanti kalau diartikan, angiosperms menghuni lingkungan-lingkungan yang cenderung beragam dan bisa ditemukan dimanapun tanaman-tanaman yang lebih tinggi bisa bertahan hidup. Nah, misal teman-teman baru nemu kalau somewhere itu ternyata bukan conjunction ditulis ya, teman-teman. Karena kasus seperti ini tidak menutup kemungkinan teman-teman tes nanti akan menemui somewhere. Nah, takutnya kalau nggak ditulis nanti teman-teman lupa kalau somewhere bukan conjunction. Jadi jangan tertipu dengan kata where-nya, teman-teman. Seperti itu. Oke, terakhir ya, nomor 10, dicoba lagi, waktunya 30 detik, dimulai dari sekarang, silakan teman-teman. Oke, 30 detik sudah habis, silakan jawabannya dikirim di chat, sedapatnya teman-teman dulu, nanti kita bahas bersama, silakan teman-teman. Oke, ada 3 jawaban, ada Charlie atau Bravo, it's okay, kita cek bersama ya teman-teman, salah nggak apa-apa, kita belajar. Kita tarik dari depan ke belakang, cari predikat dulu. Nah, di situ setelah 2 koma itu ada kata are most often designated. Jadi dari are sampai designated itu adalah predikatnya. Oke. Subjeknya setelah 2 koma, hati-hati. Bright red plumage itu memang kata benda. Tapi dia bukan sebagai subjek ya, teman-teman. Kenapa? Karena predikatnya pakai are. Artinya di situ subjeknya harus jamak. Oke, berarti di sini kita kehilangan subjek. Cari A, B, C, D yang ada subjek, tapi dia punya objek. Nah, yang alpha di situ ada subjek those, dijelaskan dengan kata sifat yaitu that have. Nah, berarti bright red plumage itu maksudnya adjective clause ya, teman-teman. That have itu adjective clause atau sifat yang berupa klausa, conjunction subject predikat. Nah, predikatnya di situ have butuh objek. Nah, setelahnya ada objek bright red plumage. Nah, berarti alpha kemungkinan bisa. Kalau yang Bravo itu who have. Nah, who have itu sebelumnya harus ada kata bendanya dulu, teman-teman. Sedangkan sebelum titik-titik itu belum ada kata benda sebagai subjeknya are. Masih ya, sebelum sebagai subjeknya predikat are. Berarti Bravo nggak bisa. Adjective clause nggak bisa jadi subjek. Namanya aja adjective, teman-teman. Harus ada kata benda dulu sebelumnya. Bravo nggak bisa. Kalau yang Charlie juga sama kayak yang Bravo, nggak bisa karena nggak ada kata benda yang dijelaskan tiba-tiba diikuti adjective clause, ya. Kalau yang delta, to verb 1 tidak bisa jadi subjek, teman-teman. Oke, berarti jawaban satu-satunya hanyalah yang alpha, teman-teman. Nanti kalau diartikan, atau dibaca dulu, of the thousands of varieties of bird species in North America, those that have bright red plumage, like the cardinal, are most often designated a state bird. Kalau diartikan, di antara ribuan varietas spesies burung di Amerika Utara, mereka yang memiliki bulu dada yang warnanya merah terang atau merah cerah, seperti contohnya adalah burung kardinal, itu paling sering dipakai sebagai burung kebangsaan atau lambang negara kayak gitu intinya. Ya, teman-teman. Nah, itu tadi adalah jawaban nomor 10 yaitu yang alpha, subjeknya are di situ adalah kata those-nya itu. Oke, teman-teman.
Nah, itu tadi adalah materi kita hari ini, materi tambahan mengenai penggunaan lebih lanjut dari conjunction, kemudian kita kenalan juga dengan conjunction yang dipakai di setiap anak kalimat, kemudian anak kalimat itu juga bisa dipendekkan dari conjunction subject predikat menjadi pemendekannya, seperti itu. Nah, sebelum saya tutup nih, mungkin ada yang ingin ditanyakan dari teman-teman, silakan. Nggak ada ya, teman-teman? Baik, kalau nggak ada, kita tutup, atau nanti ketika teman-teman latihan butuh penjelasan apapun bisa japri saya ya. Nanti kalau saya slow rest, tolong di apa namanya di up pesannya, takutnya nanti terkubur dengan cacat yang lain seperti itu. Baik, thank you so much for having me today, everyone. See you next time. The last I say, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Thank you. Okay, guys, have a great day, everyone. See you next time.